Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Menemani aktivitas pagi Anda, saya Aulia Wardani. Dan saya Rizky Hasan. Berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang perkantoran furnitur di Jalan Kembang Sari, Jatibening, Kota Bekasi pada Kamis malam. Sebanyak 16 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang juga merembet ke beberapa rumah warga. Tambah melebar di pinggir. Petugas damkar Kota Bekasi dan Jakarta berupaya padamkan api yang terus membesar. Bahkan api sempat merembet ke beberapa rumah warga sekitar. Api kemudian berhasil dipadamkan dalam 4 jam setelah damkar mengerahkan 16 unit mobil pemadam. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang. Petugas damkar sempat mengeluhkan akses ke lokasi kebakaran yang sulit karena banyaknya warga yang ingin melihat langsung kebakaran dari dekat. Pasca gempa magnitudo 5, BPBD Jawa Barat mencatat 1 korban meninggal dunia dan 83 lainnya terluka. Sementara lebih dari 4.600 rumah dan bangunan terdampak gempa. Di tengah wadingin anak-anak dan ibu-ibu korban bencana gempa di Kertasari, Kota Bandung, Kamis malam, rela antre mie instan demi bisa mengisi perut. Hingga kini para korban gempa bahkan masih belum mendapatkan peralatan tidur. Sementara sebuah rumah hancur dan porak-poranda akibat gempa. Akibatnya sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan adiknya serta seorang balita di Desa Ciberem, Kertasari terpaksa mendirikan tenda di halaman rumah. Tanya itu sehari pasca diguncang gempa berkekuatan 5 magnitudo, aktivitas masyarakat di Kertasari belum kembali normal. Gempa bahkan merusak sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah hingga puskesmas. BPBD Jawa Barat mencatat 1 korban meninggal dunia dan 83 orang terluka. Sementara lebih dari 4.600 rumah dan bangunan terdampak gempa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, dari arena PON ke-21, tim bola voli putra Jawa Barat menyabet medali emas usai menggilas tim Jawa Tengah. Sementara di bagian putri, tim Jawa Timur menaklukkan Jawa Barat di final untuk meraih medali emas pertama mereka di PON sejak 24 tahun. Tim voli putra Jawa Barat menyabet medali emas pada PON ke-21 usai menggilas tim Jawa Tengah. Pada laga yang digelar di Gor Sumatera Utara Sport Center dari Serdang, Jawa Barat tampil dominan di setiap set. Alhasil tim Jabar mampu menang 3 set langsung. Jabar menang dengan skor akhir 25-18, 25-22, dan 25-13. Ini jadi medali emas kedua secara beruntun bagi Jawa Barat setelah sebelumnya pada PON ke-20 Papua 2021 mereka juga meraih medali emas di voli putra. Sementara itu, medali emas cabang olahraga voli putri diraih tim Jawa Timur usai kalahkan Jawa Barat. Bertanding di Gor Sumatera Utara Sport Center dari Serdang, tim Jatim sempat kalah pada set pembuka. Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan juga 25-23. Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada 2016, dan PON ke-20 pada 2021. Hasil ini menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Kontingen tuan rumah Aceh menjadi juara umum cabang olahraga anggar. Aceh mengumpulkan 4 keping emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Torehan sejarah baru tersebut disempurnakan di hari terakhir pertandingan. Atlet anggar Aceh berhasil menambah sekeping emas melalui nomor sabel, bergu putri, dan 1 perak melalui degen bergu putra. Sebelumnya Aceh mengkoleksi 3 medali emas dari nomor floret, bergu putra,
sabel perorangan putra, dan sabel perorangan putri. Pada PON ke-20 di Papua, atlet Anggar Aceh menempati peringkat kelima dengan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Pemirsa, kontingen dari sejumlah daerah mulai meninggalkan Aceh seiring berakhirnya PON ke 2024. Aktivitas di Bandara Sultan Iskandar Muda juga dibanjiri atlet. Atlet dari berbagai cabang olahraga memenuhi lobi keberangkatan Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh. Data panitia PB PON wilayah Aceh, sebanyak 3.830 atlet maupun ofisial akan meninggalkan Aceh usai bertanding di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Untuk kelancaran kepulangan ke daerah masing-masing, kontingen disarankan untuk mengirim sehari sebelum proses keberangkatan ke Bandara Sultan Iskandar Muda. PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara diikuti 38 provinsi, 33 dari 65 cabang olahraga dilaksanakan di Aceh, sementara 34 cabang olahraga digelar di Sumatera Utara. Pekan olahraga nasional ke-21 berakhir hari ini. Namun hingga menjelang hari terakhir, masalah menu makan para atlet juga tidak ada perbaikan. Puluhan panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga catur menyampaikan protes terkait menu makanan kepada panitia PON ke-21 di sebuah hotel di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menu makan siang hanya berisi tempe, tumisan sayur, serta kentang cabai campur daging. Ini semua datang dari seluruh Indonesia. Malu kita kalau seperti ini kondisi makanannya, ya tidak layak menurut kami. Keluhan menu makanan untuk para atlet selama pelaksanaan PON ke-21 juga disampaikan kontingen Jawa Tengah. Selain mendapatkan nasi yang masih keras, para atlet juga pernah mendapatkan menu makanan dengan lauk yang basi. Menpora Dito Aryo Tejo sempat melakukan sidak, namun Dito berdalih menu makanan yang disidak bukan untuk para atlet. Pihak panitia menggunakan gedung Politeknik Pariwisata Medan di Deli Serdang sebagai salah satu lokasi penyedia dan pendistribusian konsumsi untuk PON ke-21. Dan ini khusus untuk penyelenggara ya. Hampir panitia pelaksana, LO, seluruh perangkat pertandingan dan PON. Jadi ini bukan untuk atlet. Selama pelaksanaan PON ke-21, pihak panitia mengaku menganggarkan menu makanan seharga Rp50.900 per kotak. Sementara untuk snack dengan harga satuan Rp18.900 per kotaknya. Dari Banda Aceh dan Medan melaporkan. Pemirsa, pertandingan sejumlah cabang olahraga di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara akan berakhir. Sejumlah atlet menggunakan waktu luang mereka untuk berburu souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh. Penyelenggaraan PON ke-21 di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah membawa berkah bagi masyarakat lokal. Di tengah kesibukan mengikuti pertandingan, sejumlah atlet dan ofisial menyempatkan diri untuk menjelajahi kuliner dan souvenir khas daerah setempat. Di sekitar lokasi venue PON, para atlet bisa mudah temukan beragam kuliner khas Gayo. Tidak hanya itu, juga tersedia beragam souvenir khas Gayo sebagai oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Tas bermotif kerawang Gayo dan PC bermotif Aceh menjadi salah satu souvenir favorit yang diburu. Ya, ini ibunya minta oleh-oleh nih dari acara tanding PON di Kantole di sini. Saya sendiri beli kopiah, kemudian ibu minta dompet, minta sarung bantal sama taplak. Tapi ini mau dibikinin karena udah kehabisan. Souvenir ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi kenang-kenangan dari pengalaman mengikuti PON ke-21 di Aceh. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda, kaum muslimin yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Biasanya warga kota Medan dan sekitarnya memanfaatkan waktu berlibur dengan mengunjungi objek wisata, berburu kuliner, ataupun pergi ke mal. Namun kini sebagian warga memanfaatkan sejumlah venue PON
sebagai tujuan wisata. Libur panjang akhir pekan kali ini berbeda bagi warga kota Medan dan sekitarnya. Jika biasanya warga mengunjungi objek wisata, berburu kuliner ataupun pergi ke mal, namun selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional sejumlah venue dipadati pengunjung. Sejumlah orang tua mengajak anak-anaknya untuk menyaksikan sejumlah cabang olahraga, salah satunya renang. Gimana kok bisa antusias nonton renang nih Pak? Ya karena renang salah satu cabang yang difavoritkan ya. Kemudian renang juga banyak medali emasnya. Antusias yang tinggi membuat panitia berjaga di pintu masuk dan mendahulukan pengunjung yang telah memesan tiket secara online. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Pemirsa, Persib Bandung tumbang dengan skor tipis 0-1 dari wakil Thailand Port FC di babak penyisihan grup AFC Champions Liga 2. Pertahanan Maung Bandung jebol di penghujung laga. Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, laga Persib Bandung kontra Port FC tampilkan permainan monoton di awal babak pertama. Meski mendapat sejumlah peluang, Port FC tampak sulit mencetak gol. Persib sendiri juga tak bisa membongkar pertahanan tim tamu. Alhasil laga babak pertama berakhir tanpa gol. Babak kedua, Port FC unggul dalam penguasaan bola, namun Persib bukan tanpa perlawanan. Sejumlah peluang mereka dapatkan, sayangnya gagal menjadi gol. Di menit 90, Port FC akhirnya memecah kebuntuan. Pemain pengganti Willen mencetak gol memanfaatkan umpan terobosan Kevin De Romram di sisi kiri. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Persib menempati urutan ketiga klasemen sementara grup F dengan tanpa poin. Persib Bandung takluk 0-1 dari Port FC di laga perdana AFC Champions League 2. Laga tersebut turut disaksikan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong tertangkap kamera ikut menyaksikan laga Persib kontra Port FC dari tribun penonton. Sambil menunggu jalannya laga, STY tampak bincang dengan dua asistennya. Kehadiran STY untuk memantau permainan sejumlah anak asuhnya, diantaranya Dimas Derajat dan Asnawi Mangkualam yang turun menjadi starter. Selain itu ada juga Rahmat Irianto, Mark Lok, hingga pemain muda Beckham Putra. STY juga memantau permainan beberapa pemain muda U22 yang dianggap potensial dan bisa dibawanya ke timnas senior. Miss Hill Girls dan Eliano Reinders akan segera bergabung dengan timnas Indonesia usai permohonan naturalisasinya dikabulkan oleh DPR. Keduanya diprediksi akan segera melakoni laga terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2016 Oktober mendatang. Permohonan naturalisasi Miss Hill Girls dan Eliano Reinders akhirnya dikabulkan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis sore. Kedua pemain asal Belanda ini selanjutnya akan menunggu penerbitan keputusan Presiden Kepres oleh Presiden Joko Widodo untuk meresmikan kewarganegaraannya. Kemenkumham akan melantik keduanya sebagai warga negara Indonesia di KBRI Den Haag, Belanda 23 September mendatang. Bergabungnya Miss Hill Girls dan Eliano Reinders menambah daftar pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, total kini PSSI akan dan telah menaturalisasi 19 pemain. Setelah Hill Girls dan Reinders, masih ada beberapa pemain yang akan segera menyusul membela skuad Garuda. Menurut pengamat sepak bola, kedatangan Miss Hill Girls dan Eliano Reinders ini membuka peluang keduanya untuk membela Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina.
masih ada waktu ya dari pengambilan sumpah kemudian proses perpindahan federasi ini, masih ada waktu dari deadline pendaftaran untuk 2 pertandingan tersebut. Ketua BTN PSSI Bapak Sumarji mengatakan bahwa deadline-nya adalah tanggal 3 Oktober. Artinya masih ada waktu dari pengambilan sumpah sampai 3 Oktober ini untuk bisa prosesnya dipercepat. Dengan kehadiran Eleanor Renders dan juga Miss Hilger, tentu ini menjadi tambahan bagus buat tim nasional Indonesia. Apakah mereka bisa jadi starter? Tentu, karena mereka punya potensi yang sangat bagus. Lalu siapa yang akan jadi korban jika mereka jadi starter? Dengan pola 3-4-3, Miss Hilger ini seorang center back, berarti di antara 3 center back yang ada, biasanya Jai Ijes, Justin Hapner, dan Rizky Ridho, kemungkinan besar Jai Ijes akan jadi starter, tidak tergantikan, dia kapten, tenang. Dan berarti yang kemungkinan jadi korban adalah antara Justin Hapner dan juga Rizky Ridho. Ini yang bisa jadi digantikan oleh Miss Hilger. Sementara Eleanor Renders bisa jadi akan mengisi posisi yang biasanya ditempati oleh Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Hingga saat ini PSSI tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam meningkatkan level permainan Indonesia. Dalam sepak bola adalah hal yang lumrah ketika sebuah negara berniat untuk menaturalisasi pemain. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kehadiran pemain naturalisasi sudah semestinya didukung demi kemajuan skuad Merah Putih. Namun di sisi lain, potensi serta bakat yang juga dimiliki anak bangsa semoga dapat terus terasah dan mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Meski belum memasuki masa kampanye, hasil survei terbaru LSI menunjukkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono unggul dalam Pilkada Jakarta dibanding 2 pasangan bakal calon lainnya. Pasangan Ridho meraih 50% suara lebih yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024-2029 menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih jauh berada di atas rivalnya Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. RK Suswono sudah melewati batas 50% lebih suara yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gubernur terpilih di Jakarta. Dari data hasil survei yang dirilis LSI, Ridwan Kamil Suswono menempati peringkat pertama dengan elektabilitas sebesar 51,8%. Pramono Anung Rano Karno mengantongi elektabilitas 28,4%. Dan paslon jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana dengan elektabilitas 3,2%. Survei LSI dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka langsung kepada 1.200 responden dengan margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,9%. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama seputar iNews Pagi pemirsa. 2 butir peluru nyasar mendarat di permukaan warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis siang. Akibatnya seorang warga terluka di bagian pelipis mata. Warga kawasan Kelapa II Wetan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis siang dihebohkan adanya 2 peluru senjata api yang nyasar ke pemukiman warga. Tak terdengar suara letusan senjata, tiba-tiba 2 proyektil peluru tajam mendarat tanpa arah. Nah, 1 proyektil peluru tajam menyasar melukai seorang wanita yang tengah mengendarai motor. Akibatnya, korban terluka di bagian pelipis mata hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, 1 proyektil peluru menyasar ke salah satu jendela rumah warga. Saya juga kaget ya, orang saya lagi emang biasanya jemput anak sekolah jam segitu. Untung anak saya belum keluar, jadi masih dipegang sama gurunya. Ya, jadi yang kena saya juga posisi lagi masih megang motor. Pihak Kepolisian Polsek Ciracas, Jakarta Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 butir proyektil berukuran 2 cm. Meminta tolong ibu atas nama Yeti, terkena luka lecet di lutut kiri, kemudian
kemudian ada juga rumah yang pecah kaca. Gitu. Meski peristiwa peluru nyasar diketahui sudah berulang kali terjadi, belum ada kepastian dari mana asal peluru senjata api tersebut. Dari Jakarta, Riomani Ainus melaporkan. Terpergok mencuri helm, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nyaris babak belur dihajar warga. Pelaku diamankan anggota Satpol PP dan langsung dibawa ke kantor polisi. Video amatir menunjukkan seorang pria diamuk warga usai terpergok mencuri helm milik pengemudi ojek online di kota Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang geram tampak berusaha mengeroyok pelaku. Beruntung pelaku langsung diamankan petugas Satpol PP dan langsung dibawa ke Polsek Cikole. Pencurian bermula saat korban sedang duduk menunggu orderan di Taman Dago. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor langsung mengambil helm yang disimpan di dalam motor. Gak lama ada si Amang Gojek duduk di situ, motornya ditaruh di atas. Nah, selang berapa menit disangkanya yang ngambil helm itu yang parkir, padahal si Amang Gojek gitu kan. Jadi kelihatan, udah gitu helmnya diambil, langsung dibawa lari. Si Amang Gojek itu ngejar sampai ke katanya ke Bunut. Terus si malingnya balik lagi ke sini. Udah gitu berteriak, maling, udah aja dapat di sana. Kasus pencurian ini masih ditangani Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal yang kerap menggunakan senjata tajam saat beraksi diringkus polisi. Pelaku menggadaikan motor hasil kejahatan untuk membeli narkoba. Satuan Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan meringkus Diki Wahyudi. Pria 24 tahun tersebut dikenal sebagai pelaku begal yang menggunakan senjata tajam saat beraksi. Terakhir pelaku beraksi di Taman Baca bersama temannya berinisial H. Modusnya pelaku mengancam korban menggunakan celurit lalu merampas motor korban. Dan dihentikan oleh tersangka, lalu dikalungkan celurit ke leher korban oleh tersangka, kemudian dimintai motor yang dikendarai tersangka tersebut, sehingga korban menyerahkan kendaraan roda 2-nya. Pelaku menggadaikan motor hasil kejahatan dan menggunakan uangnya untuk membeli narkoba. Pelaku terancam pidana kurungan 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pindrang menggagalkan peredaran sabu di wilayah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Lebih dari 500 gram sabu yang terbungkus dalam 10 saset diamankan dari 2 kurir. Satuan Narkoba Polres Pindrang menghentikan sebuah mobil pickup yang diduga membawa narkoba di wilayah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Saat diperiksa, polisi menemukan sebuah kotak terbungkus plastik dari pickup yang dibawa oleh 2 pria. Saat dibuka, polisi menemukan 10 saset sabu-sabu seberat 523 gram. Penangkapan bermula dari laporan warga yang curiga karena kawasan tersebut sering dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba. Anggota merasa curiga karena penumpang di dalamnya itu turun dan mengambil kardus dari semak-semak. Ya, jadi dilakukan dihadang dan dilakukan penggeledahan. Ada perlawanan pada saat dihadang? Tidak ada. Berapa banyak BB-nya yang dia bantu? Untuk BB-nya ada 10 bungkus atau biasa disebut dengan bal dengan berat bruto 523 gram. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman pidana penjara 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, peretas Biorka kembali berulah. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP milik warga Indonesia termasuk para petinggi negara.
Biorka peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali berulah. Kali ini jagat media kembali diguncang adanya kebocoran data pribadi maupun sejumlah tokoh penting. Tak tanggung-tanggung ada 6 juta data NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual Biorka di Bridge Forum. Dari jutaan data tersebut bahkan diketahui ada milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran dan Kaisang Pangarep. Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di akun X pada Rabu lalu. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, hingga email pribadi. Diketahui 6 juta data NPWP diperjualbelikan Biorka seharga $10.000 atau setara dengan 153,1 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak terkait segera melakukan mitigasi. Sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenku untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Selain keluarga Jokowi, data NPWP sejumlah petinggi negara yang turut diretas, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Erick Thohir, Yakut Holil Qomas, hingga Budi Aristiadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indra Septiarma ditangkap setelah warga beberapa kali melihat keberadaan pelaku di permukiman. Polisi pun memantau dan mengepung rumah yang menjadi tempat persembunyian pelaku. Masa dan polisi mengepung sebuah rumah di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beberapa kali terdengar suara tembakan saat polisi memburu Indra Septiarman, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NK, gadis penjual gorengan berusia 18 tahun. Warga yang emosi berusaha memukul pelaku yang juga tinggal di lokasi kejadian. Meski polisi telah mengevakuasi pelaku ke Mapolres Padang Pariaman, namun massa terus mengejar. Indra ditangkap setelah warga beberapa kali melihatnya datang ke permukiman. Sebelumnya Indra sempat bersembunyi di hutan. Pemirsa, kita terhubung dengan rekan Eka Guspiadi yang ada di Mapolres Padang Pariaman untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penangkapan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Ya, selamat pagi Eka. Bagaimana saat ini? Apakah ada update terkait dengan kondisi kasus terkait dengan pembunuhan dan juga pemerkosaan gadis penjual gorengan ini? Baik Aulia, Rizky, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Mapolres Padang Pariaman, di mana tersangka pembunuhan gadis penjual goreng ditahan. Tersangka ditangkap sekitar jam 3 sore kemarin di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah penangkapan, tersangka dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Kemudian dilakukan pemeriksaan di Mapolres Padang Pariaman. Dari keterangan Kapolres Padang Pariaman bahwa untuk sementara pelaku pembunuhan hanya satu orang. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Demikian Aulia Rizky. Ya, Eka, apakah sudah diketahui motif pelaku? Untuk sementara motif pembunuhan ini belum bisa disampaikan oleh pihak kepolisian karena masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Ya, baik.
Baik Eka, apakah ada kemungkinan mungkin adanya tersangka lain dalam kasus ini? Kemungkinan untuk tersangka lain nanti akan disampaikan oleh Kapolres Padang Pariaman, karena saat ini pihak penyidik Polres Padang Pariaman melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Kemungkinan bisa tersangka lain akan kemungkinan pengembangannya bisa tersangka lain akan di saksi atau tersangka lain yang dijadikan tersangka. Tergantung dari pemeriksaan dari pihak kepolisian nantinya. Baik, Eka, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat pesona dan juga keindahan danau alam yang berada di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, Ranu Regulo bagikan surga tersembunyi karena eksotisme kabut tipis yang menyelimuti serta pohon cemara yang mengelilingi danau. Kecantikan danau alam yang dikelilingi pohon cemara menyapa Anda jika berkunjung ke Ranu Regulo di Desa Ranupane, Senduro, Lumajang. Ya, karena kecantikannya kerap disebut serpiang surga berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pagi hari menjadi waktu yang tepat berkunjung ke Ranu Regulo. Kabut tipis berpadu dengan sinar matahari yang mulai menyingsing menambah kecantikan Ranu Regulo. Lokasi ini cocok untuk melepas penat dari segala hiruk-pikuk kesibukan di kota. Kesan pertamanya di sini seru ya, terus cocok buat camping yang rame-rame sama temen gitu. Enak sih, seru di sini. Saya suka ininya sih, kayak kabut-kabutnya sama sunrise-nya ini bagus banget. Rekomen banget buat teman-teman yang mau ke sini. Sementara itu, karena masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wisatawan yang berkunjung ke Ranu Regulo dibatasi hanya 85 tenda per harinya. Untuk pengunjung itu tidak on the spot, tapi reservasi. Entah itu 3 hari sebelum berangkat ke sini atau seminggu, tapi ke depan akan reservasi, Mas. Untuk berkunjung ke Ranu Regulo, wisatawan dikenakan tiket masuk Rp19.000 untuk hari biasa dan Rp29.000 untuk akhir pekan. Anda tertarik menikmati pesona keindahan Ranu Regulo? Namun ingat, jika berkunjung wajib menjaga kebersihan agar kecantikannya tetap terawat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ini ada beragam terobosan yang dilakukan oleh perajin telur asin di Sidoarjo, Jawa Timur untuk menjaring pasar hingga ke mancanegara. Melalui inovasi telur bebek asin aneka rasa, perajin bisa meraih cuan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Inovasi dilakukan peternak bebek demi menghasilkan telur bebek asin yang laku di pasaran melalui produksi telur bebek asin aneka rasa. Adalah Nur Hidayat, perajin telur bebek di Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya hanya mampu memproduksi telur bebek asin biasa demi bertahan hidup. Dengan berinovasi memproduksi telur bebek aneka rasa. Dari 600 butir telur bebek, Nur Hidayat mampu berinovasi membuat telur asin aneka rasa. Telur bebek asin asap, telur bebek asin oven, telur bebek asin goreng, dan telur asin original presto. Mampu menghasilkan omset 60 juta per bulan. Inovasi telur aneka rasa mampu menyelamatkan usaha telur asin dari kebangkrutan. Tidak hanya diminati warga Sidoarjo,
warga Sabang hingga Merauke menembus pasar internasional Amerika, Jepang, Belanda, dan Hong Kong. Saudara itu pakai soalnya saudara-saudara kalau dibawain telur asin itu senang. Kebetulan ya kadang-kadang ya untuk konsumsi sendiri. Telur asin oven yang mana masa simpannya itu lebih panjang 3 minggu dari setelah produksi. Dan yang kedua, produk dari telur asap yang masa simpannya hampir 3 minggu atau 1 bulan. Harga telur asin varian original Presto dijual Rp3.500 hingga Rp4.000. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Pertemuan SBY dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto berlangsung di kediaman Kertanegara pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan makan siang yang berlangsung singkat sekitar 1 jam, SBY memberikan masukan kepada Prabowo terkait tugas dan tantangan ke depan sebagai Presiden ke-8. Meski Prabowo dan SBY juga optimis mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, belum ada keterangan resmi terkait pertemuan SBY dan Prabowo ini. Apakah juga membahas pembentukan kabinet atau bukan? Sementara itu rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri sampai saat ini masih ditunggu. Ya, politisi PDIP Said Abdullah menyebut pertemuan keduanya adalah demi keberlangsungan bangsa, bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Masalahnya seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua. Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional. Begitu kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi transaksional lagi. Nah, kita ini suruh ngapain sesungguhnya ya. Pemirsa, peluang calon presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet dengan jumlah menteri lebih banyak akhirnya terbuka lebar. DPR mengesahkan perubahan undang-undang Kementerian Negara yang memungkinkan Presiden menambah jumlah menteri tidak lagi 34. Setelah Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menyampaikan laporan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Wakil Ketua DPR Ludwig Paulus, pimpinan sidang paripurna mengetok palu persetujuan perubahan undang-undang tersebut. Yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana disampaikan di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ada 6 poin penting perubahan. Salah satunya Presiden boleh menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti yang diatur pada undang-undang sebelumnya. Artinya rancangan kabinet gendut Prabowo Gibran yang dikabarkan terdiri dari 40 kementerian sangat mungkin terwujud. Memang sangat gemuk karena jumlahnya lebih dari 34, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 40. Ini saya kira konsekuensi logis dari gaya politik akomodatif Pak Prabowo yang ingin mengajak semua komponen bangsa bergabung, bukan hanya partai-partai politik yang punya saham kemenangan terhadap Pak Prabowo, tetapi juga partai-partai politik yang kalah pilpres. Semoga kabinet Prabowo Gibran yang digadang-gadang akan didominasi para profesional dapat mewujudkan janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Kita tunggu saja pengumuman kabinet Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat politik Yusak Farhan menilai wacana kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Gibran yang akan disahkan pada Oktober mendatang justru beresiko tidak adanya kontrol pemerintah. Ya, terlebih jika semua partai ternyata diborong masuk ke pemerintahan.
Risikonya kalau semua partai politik diborong masuk ke pemerintahan, ya saya kira kita sulit berharap partai politik bisa memainkan peran sebagai alat kontrol pemerintah, karena dalam iklim demokrasi kita membayangkan adanya mekanisme check and balances antara parlemen dan eksekutif supaya ada yang mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau semua partai politik diborong masuk, ya saya kira tidak ada lagi partai yang memainkan peran penting sebagai oposisi. Ya, pemirsa, isu jet pribadi yang ditumpangi Kaisang Pangarep kembali masuk pusaran perbincangan hari ini gara-gara penggunaan kata nebeng. Ya, frase nebeng jet pribadi itu pula akhirnya kembali menyeret nama Erina Gudono, istri dari Kaisang. Awalnya kantor berita Singapura Channel News Asia yang mencuplik pemberitaan media kampus Universitas Pennsylvania, yakni Daily Pennsylvania. Erina saat ini sedang menjalani kuliah beasiswa S2 Social Policy and Practice. Media Daily Pennsylvania tanggal 15 September menulis laporan berjudul Indonesians Urge Pen to Revoke Scholarship Granted to Daughter-in-Law of Country's President. Media tersebut mengutip pendapat beberapa warga Indonesia di Amerika yang sebagian mengatakan agar kampus mencabut fasilitas beasiswa kepada Erina. Alasannya karena Erina tidak sensitif dan berempati atas penderitaan masyarakat Indonesia yang menjadi korban keputusan Presiden Jokowi. Pengguna medsos menandai akun kampus di kolom komentar unggahan Gudono dan kampanye massal lewat email. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi memastikan PIN tanda penghargaan untuk anggota DPR periode 2019-2024 bukan terbuat dari emas. Ya, hal tersebut dilontarkan Baidowi menanggapi kritik masyarakat mengenai rencana penggunaan PIN yang sebelumnya disebut-sebut akan terbuat dari emas. PIN tersebut hanya PIN biasa seharga Rp500.000. Ini lihat, ini emas bukan ini. Kok terlalu curiga banget sih? Ini bukan ini palsu ini gitu. Jadi udah dipastikan kemarin itu teman-teman lihat semua hasil rapatnya itu bahwa itu ya pin-pin biasa. Jangan dianggap yang dipakai DPR emas ini 500.000 ini harganya. Coba cek di bawah ini harganya. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa kita dapat begini loh. Seorang siswa SMA di Kebumen, Jawa Tengah setiap hari harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencapai sekolahnya. Ya, prihatin dengan keterbatasan ekonomi, sejumlah teman kelasnya membelikan sepeda dan aksi sosial ini menjadi viral. Sejumlah siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah menyerahkan sebuah sepeda kepada Romsi, teman kelasnya. Romsi yang terharu segera menerima dan menjajal sepeda pemberian teman-temannya. Saya nggak bisa kayak gini karena keterbatasan ekonomi. Saya enggak. Aksi ini berawal dari keprihatinan teman sekelasnya yang sering melihat Romsi sering terlambat ke sekolah karena harus berjalan kaki puluhan kilometer dari rumahnya. Itu berangkat sama pulang sekolah itu jalan. Nah pas hari itu juga, habis itu telat datangnya. Nah dari situ saya, di otak saya itu muncul itu namanya, empati saya itu muncul. Terus malamnya saya ngomong ke Ibu Wali Kelas, Bu Sri, kalau saya mau mengadakan donasi untuk membeli sepeda buat si Romsi. Bilang kepada saya, konfirmasi bahwa akan mengadakan donasi kepada Mas Romsi. Kemudian saya mendengar ini langsung bahagia, otomatis saya meng-ACC hal tersebut. Kepedulian terhadap sesama cerminan akhlak yang mulia. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Macet horor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada momen libur panjang pekan lalu menjadi bahan evaluasi berbagai pihak. Ya, salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyiapkan penguatan strategi mitigasi agar kemacetan parah tersebut tidak kembali terulang.
Kemacetan horor yang terjadi di jalur kawasan Puncak Bogor pada libur panjang atau long weekend 13 hingga 16 September 2024 lalu mencoreng wajah pariwisata di Indonesia. Bahkan kemacetan yang terjadi selama 14 jam tersebut juga memakan korban jiwa dan turut menjadi pemberitaan media asing. Upaya mitigasi pun langsung dilakukan Kemenparekraf agar kemacetan horor tersebut tidak kembali terulang. Salah satunya dengan menutup akses ke kawasan puncak jika volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan dan memperkuat koordinasi di antara seluruh pihak terkait. Itu kami mohon maaf atas nama pemerintah dan kita akan terus berkoordinasi seperti tadi yang teman-teman sudah lihat, Bunia langsung turun dan kita akan siapkan carrying capacity termasuk adalah menutup jalan jika memang sudah melampaui carrying capacity yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya Komodo atau Borobudur yang ditentukan carrying capacity, tapi destinasi seperti Puncak juga harus untuk menjaga sustainability-nya. Kemenparekraf juga mencatat insiden macet horor di Puncak Bogor turut memberikan dampak buruk pada wisatawan dan juga kerugian bagi pengelola wisata di kawasan ini. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.